Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip perkembangan kurikulum. Nah, pengertian prinsip perkembangan kurikulum adalah prinsip perkembangan kurikulum ini menunjukkan pada pengertian tentang berbagai hal yang harus dijadikan patokan dalam menentukan berbagai hal yang berkaitan dengan pengembangan kurikulum, terutama dalam fase perencanaan kurikulum, yang pada dasarnya prinsip-prinsip tersebut merupakan ciri atau hakikat kurikulum itu sendiri. Nah, esensi dari pengembangan kurikulum adalah proses identifikasi, analisis, sintesis, evaluasi, pengambilan keputusan, dan kreasi-kreasi elemen kurikulum. Yang B yaitu macam-macam prinsip perkembangan kurikulum. Ini menurut Olivier ini dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu data empiris. Data empiris ini merujuk pada pengalaman yang berdokumentasi dan terbukti efektif. Yang kedua yaitu ada data eksperimen, menunjukkan pada temuan hasil penelitian. Yang ketiga yaitu berdasarkan cerita atau legenda. Salah satu cara yang efektif untuk memecahkan masalah dalam kehidupan yang kompleks diantaranya itu adat kebiasaan yang hidup di masyarakat. Yang ketiga yaitu akal sehat. Data yang diperoleh dari penelitian sendiri digunakan dalam proses pertimbangan dan penilaian akal sehat terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu atau C yang tipe-tipe perkembangan kurikulum. Nah, yang pertama yaitu anggapan kebenaran utuh atau menyeluruh. Adanya fakta, konsep, prinsip yang diperoleh dan telah diuji peneliti dalam penelitian yang ketat dan berulang, sehingga bisa dibuat generalisasi dan diberlakukan di tempat yang berbeda. Ada yang kedua yaitu anggapan kebenaran parsial atau suatu fakta, konsep, prinsip yang telah terbukti dan efektif tapi belum bisa digeneralisasikan. Yang ketiga yaitu anggapan kebenaran yang masih diperlukan pembuktian. Prinsip ini muncul karena adanya deliberasi, judgement, dan pemikiran akal sehat. Nah, yang D yaitu prinsip perkembangan kurikulum. Nah, prinsip-prinsip perkembangan kurikulum ini dibedakan menjadi 2, ada yang prinsip umum dan prinsip khusus. Nah, prinsip umum ini dibedakan menjadi 5, yaitu prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, prinsip praktis, dan prinsip efektivitas. Prinsip yang pertama yaitu prinsip relevansi. Itu adanya kesesuaian antara hasil pendidikan dengan ketentuan kehidupan yang ada di masyarakat. Yang kedua yaitu prinsip fleksibilitas, bahwa kurikulum itu harus lentur, tidak kaku dan terutama dalam pelaksanaannya. Yang ketiga yaitu prinsip kontinuitas. Nah, prinsip ini dikembangkan secara berkesinambungan, tidak terputus-putus atau terhenti. Yang keempat yaitu prinsip praktis. Ini dilaksanakan menggunakan alat-alat sederhana dan biayanya yang tidak mahal. Yang keempat yaitu prinsip efektivitas. Nah, ini sejauh mana perencanaan kurikulum dapat sesuai dengan keinginan yang ditentukan. Ada penggolongan prinsip perkembangan kurikulum. Yang pertama yaitu penggolongan prinsip relevansi. Relevansi pendidikan dengan kurikulum anak didik, relevansi pendidikan dengan kehidupan sekarang dan yang masa yang akan datang. Pendidikan dengan dunia kerja dan pendidikan dengan ilmu pengetahuan. Prinsip yang kedua yaitu pengelompokan prinsip fleksibilitas, yaitu ada 2, fleksibilitas dalam memilih program pendidikan, dan yang kedua yaitu dalam pengembangan program pengajaran. Nah, ini yang ketiga yaitu pengelompokan prinsip kontinuitas. Yang pertama yaitu kesinambungan antara berbagai tingkat sekolah, dan yang kedua yaitu antara
berbagai bidang studi. Yang keempat yaitu pengelompokan prinsip praktis. Yang pertama yaitu kurikulum dikenakan dengan memperhatikan prinsip praktis dengan mudah diterapkan di lapangan. Yang kedua yaitu prinsip harus bisa diterapkan dan dalam praktek pendidikan sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu. Yang keempat yaitu pengelompokan prinsip efektif mengajar pendidikan berkaitan dengan sejauh mana kegiatan belajar mengajar yang telah direncanakan dan dilaksanakan dengan baik. Yang kedua yaitu efektivitas belajar anak didik berkaitan dengan sejauh mana tujuan-tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan kegiatan belajar mengajar yang telah dilaksanakan. Yang kedua yaitu ada prinsip khusus. Prinsip khusus ini ada prinsip yang berkenaan dengan tujuan pendidikan. Yang kedua itu ada prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Yang ketiga itu ada prinsip yang berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Yang keempat yaitu prinsip yang berkenaan dengan pemilihan alat atau media pembelajaran. Yang kelima yaitu prinsip yang berkenaan dengan penilaian, dan keenam yaitu prinsip pengembangan KBK. Prinsip yang berkenaan dengan tujuan ini bersumber pada ketentuan dan kebijakan pemerintah, survei mengenai persepsi orang, kemudian pandangan para ahli dan survei tentang manpower atau sumber daya manusia atau tenaga kerja, kemudian ada pengalaman dari negara lain dan berdasarkan penelitian. Yang kedua yaitu prinsip yang berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan mengacu pada pertimbangan, yaitu perlu menjabarkan tujuan pendidikan. Yang kedua yaitu isi bahan pelajaran harus meliputi segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang ketiga yaitu unit-unit kurikulum harus disusun dalam urutan yang logis dan sistematis. Yang ketiga, prinsip yang berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar yaitu apakah metode ini cocok dalam mengajarkan bahan pelajaran. Yang kedua yaitu apakah metode ini yang diberikan itu urutan sesuai dengan kegiatan yang bertingkat-tingkat. Yang ketiga yaitu apakah metode ini dapat menciptakan kegiatan untuk mencapai tujuan kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang keempat yaitu untuk belajar keterampilan yang dibutuhkan kegiatan belajar yang menekankan learning by doing di samping learning by seeing dan knowing. Yang keempat yaitu prinsip yang berkenaan dengan pemilihan media atau alat pembelajaran. Nah, beberapa pegangan yang digunakan yaitu alat atau media yang diperlukan, bagaimana pengorganisasian alat, bahan pelajaran, apakah dalam bentuk modul, buku paket, dan lainnya. Yang ketiga yaitu bagaimana terintegrasi dalam keseluruh kegiatan belajar. Yang keempat, hasil yang terbaik akan diperoleh dengan menggunakan multimedia. Nah, yang kelima yaitu prinsip yang berkenaan dengan penilaian. Nah, ini ada 3 fase dalam penilaian. Yang pertama yaitu merencanakan alat penilaian, yang kedua menyusun alat penilaian, dan yang ketiga yaitu mengolah hasil penilaian. Yang keenam, prinsip-prinsip pengembangan KBK. Dalam mengembangkan kurikulum berbasis kompetensi perlu memperhatikan prinsip-prinsip yaitu keimanan, nilai, dan budi pekerti luhur. Yang kedua yaitu penguatan integrasi sosial. Yang ketiga keseimbangan estetika logika.
etika dan kinetika. Yang keempat, kesamaan memperoleh kesempatan. Yang kelima yaitu abad pengetahuan dan teknologi informasi. Yang keenam, mengembangkan keterampilan untuk hidup. Yang ketujuh, belajar sepanjang hidup atau hayat. Ke-8, berpusat pada anak dengan penilaian yang berkelanjutan dan kompetensif. Yang ke-9 yaitu pendekatan menyeluruh dan kemitraan. Nah, sekian penjelasan saya dengan prinsip-prinsip kurikulum. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.